Jumpa lagi bersama gue Dion di Homido Production. Apakah ada di antara kalian yang sulit untuk mengontrol nafsu makan kalian? Ya, kalian makan dengan jumlah yang besar, ya. Ketika sudah kenyang, kalian tetap makan. Ya, kalian sulit untuk ngerem, untuk berhenti makan. Kalian tetap makan. Apakah ada juga dari kalian yang ketika kalian mungkin merasa sedih, stres, penuh tekanan atau emosional lainnya, kalian lampiaskan dengan makan? Ya. Adakah juga di antara kalian yang ketika kalian makan depan orang itu porsinya sedikit ya, atau porsi normal orang pada umumnya, tapi ketika kalian di belakang orang ya, nggak ada orang, atau di rumah ya, atau bersembunyi-sembunyi, kalian makan dengan porsi yang sangat banyak dan rakus ya, yang nggak normal pada orang umumnya ya. Mungkin aja kalian mengalami eating disorder ini. Hai guys, bagi kalian yang mau order whey protein isolate murni seperti yang gue pakai, baju-baju fitness, perlengkapan fitness, kalian bisa order di Instagram di bawah ini. Tersedia juga di marketplace kesayangan kalian, dan gue jamin harganya pasti murah meriah mencret guys. Jadi gue tunggu orderan kalian sekarang juga guys. Eating disorder merupakan kelainan kebiasaan makan seseorang yang tidak normal pada umumnya. Ya, salah satunya ingin gue bahas di video kali ini tentang binge eating. Kalau kalian lihat pertanyaan-pertanyaan gue di awal tadi opening, itu ada pertanyaan-pertanyaan basic yang sebenarnya untuk menilai kalian masuk binge eating disorder atau enggak ya. Binge eating disorder adalah satu kebiasaan makan secara berlebihan dengan porsi yang besar ya, dan mereka sulit untuk mengontrol nafsu makan mereka walaupun mereka sudah merasa kenyang. Ciri-ciri orang yang mengalami binge eating disorder ya, salah satunya yang pertama ini, selain mereka makan secara berlebihan ya, tidak bisa mengontrol nafsu makan mereka, itu dijadikan satu rutinitas dan dilakukan secara berulang-ulang tanpa mereka sadari ya. Kalau kita pribadi pun sebagai manusia, dan kalian pun pasti pernah dong namanya makan di Sabtu ya, lagi jalan-jalan pengen nyobain ini, padahal udah kenyang ya, aji mumpung, udahlah beli, paksain diri kalian, atau lagi makan di all you can eat ya, maksakan diri kalian sampai bangun aja susah ya, makan sebanyak-banyaknya biar nggak rugi ya. Terus di kondangan ya, atau lagi liburan ya, kita pun pernah melakukan hal tersebut ya, tapi belum tentu kalian binge eating disorder teman-teman ya. Kalau binge eating disorder ini mereka melakukannya secara rutin dan berulang ya. Kalau kita mungkin ada satu momen tertentu ya, momen tertentu kadang-kadang ya, tapi kalau dia ini secara berulang ya. Terus yang kedua, mereka sering merasa malu ketika makan depan orang secara banyak. Kalau makan depan orang itu biasanya mereka makan dengan porsi yang kecil, yang porsi pada umumnya lah biasanya. Tapi kalau udah nggak ada orang, atau di rumah, atau lagi sendiri bersembunyi-sembunyi, itu makan dengan porsi yang besar ya, dengan rakus. Terus yang ketiga, mereka makannya biasanya jauh lebih cepat dari orang pada umumnya. Jadi yang dia makan itu selain porsinya besar, makannya cepet ya. Mereka nggak menikmati makanannya, ngunyahnya cepet banget gitu ya. Nah, terus yang keempat, mereka tidak punya jadwal makan atau waktu makan seperti kita orang pada umumnya. Pagi, siang, sore, malam lah kita makan pada umumnya, selang berapa jam baru makan. Kalau mereka itu walaupun habis makan ya, udah kenyang nih sebenarnya, nanti beberapa jam kemudian dia bisa makan lagi ya. Kalau orang pada normalnya, kalau udah kenyang lihat makan aja udah enak ya, lihat makanan aja udah enak, males lah untuk nyentuh makanan. Tapi kalau mereka itu biasanya bisa makan kembali, walaupun mereka sadar diri mereka udah kenyang, tapi mereka nggak bisa ngontrol itu ya. Mereka akan makan kembali, entah itu 2 jam, 3 jam ya. Jadi sehari itu bisa makan berkali-kali walaupun mereka sudah merasa kenyang. Terus yang kelima, ketika mereka merasakan marah, sedih ya, malu, minder ya, merasa bersalah atau lain sebagainya, mereka melampiaskannya dengan makan. Karena dengan makan mereka merasa tenang. Terus yang keenam ya, kadang-kadang juga ada yang binge eating disorder ini, dia coba untuk menahan tidak makan ya. Tapi ketika mereka tahan, mereka semakin tahan, nafsu makannya semakin besar tuh. Nafsu makannya semakin besar. Nah, itu mungkin aja tuh kalian masuk juga di binge eating disorder ini. Terus yang ketujuh, yang terakhir, ini yang harus gue garis bawahi kepada teman-teman ya. Orang yang mengalami dan menderita binge eating disorder ini tidak selalu obesitas. Jadi bisa jadi orang yang kurus itu bisa jadi aja. Jadi nggak selalu obesitas, nggak selalu gemuk ya. Untuk penyebab dari binge eating disorder ini belum diketahui ya, penyebab pastinya itu apa. Tapi ada beberapa faktor yang bisa memicu orang menderita binge eating disorder ini, teman-teman ya. Salah satunya adalah ternyata banyak orang yang mengalami binge eating disorder ini akibat dari diet yang salah, diet ekstrim, diet jangka panjang
ya. Itu terus ada juga dari faktor genetik, faktor biologis, ya, psikologis teman-teman, ya. Terus ada juga dari kecemasan akibat tuntutan pekerjaan yang mengharuskan berat badan kalian ideal, tubuh kalian indah karena kalian mungkin seorang atlet, ya, seorang penari, seorang model, seperti itu. Ini kalian yang sudah nonton ini mungkin kalian merasa, aduh kayaknya ini ciri-ciri gue nih, binge eating disorder nih, gue termasuk. Apa yang harus kalian lakukan? Nah, saran dari gue kalau lebih baik sih kalian konsultasi sama dokter, ya, kalian ke psikoterapi, ya, itu ada nanti dikasih resep, terus kalian dicari juga faktor-faktor pemicu bisa binge eating disorder apa. Pokoknya lebih baik sebenarnya ke dokter. Untuk metode yang sederhananya kalian bisa coba untuk menggunakan mindful eating, ya. Kalau nanti nggak berhasil ya gampang, kalian tinggal konsultasi aja sama psikoterapi lah. Tapi banyak juga sih yang berhasil dengan mindful eating ini, ya. Coba mulai sekarang belajar untuk menikmati makanan kalian, ya. Kalian menikmati makanan kalian yang kalian makan itu, ya. Jangan terburu-buru, belajar menikmati. Suapan demi suapan, kunyahan demi kunyahan. Kalian rasakan makanan kalian, rasanya, sensasinya, bahan-bahannya ada apa aja. Kalian coba nikmati, ya. Dengan semua panca indera kalian, kalian nikmati makanan kalian. Makan secara perlahan-lahan, nikmati makanan kalian dengan baik. Nah, karena banyak juga di antara kita, ya, ketika makan itu sambil main HP, sambil baca buku, sehingga kita tidak bisa menikmati makanan kita, ya. Kita makan terburu-buru, nah, rasa kenyang juga udah nggak kita nikmati jadinya, ya. Itu mindful eating itu juga bagus, ya, salah satu terapi untuk kalian bisa belajar menikmati makanan kalian. Dan banyak juga yang berhasil ketika mengalami binge eating disorder melakukan terapi seperti itu, teman-teman, ya. Kalian bisa coba aja, itu metode sederhananya dan mungkin aja berhasil. Kalau nggak berhasil kalian bisa ke psikoterapi, seperti itu, teman-teman. Mungkin sampai sini aja video gue kali ini. Semoga video ini bisa memberikan manfaat buat kalian semua. Jangan lupa juga share video ini ke teman-teman kalian, ke keluarga yang kalian cintai, agar video ini juga bisa memberikan manfaat bagi mereka. Klik tombol like di bawah ini, komen pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ini, follow Instagram gue Homido Production dari sini, dan Homido Production juga akan upload 4-5 video setiap minggunya. Jadi bagi kalian yang mau ketinggalan, caranya gampang, klik tombol subscribe dan jangan lupa juga nyalakan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi apabila gue upload video yang terbaru. Karena di tahun ini juga gue akan bantu kalian semua mendapatkan transformasi terbesar dalam diri kalian. See you guys next video. Bye bye.